Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan beribu-ribu nikmat sehingga sampai detik ini kita masih sama-sama menghirup udara yang segar ini. Maka daripada itu, marilah kita sebagai seorang muslim harus patut kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in sakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Apabila kamu mensyukuri nikmatku, maka akan kutambah nikmat kepadamu. Dan apabila engkau mengkufuri nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Kemudian kedua kalinya, salawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam ini, yang telah berjuang mati-matian agama Islam ini demi menegakkan kalimat la ilaha illallah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang langkah melakukan evaluasi. Pengertian dan tujuan evaluasi. Pengertian evaluasi adalah hal yang diharuskan demi mewujudkan goals yang baik. Evaluasi pun diadakan guna memperbaiki sistem kerja yang belum maksimal, tentunya adalah untuk memperbaiki kekurangan dan kendala. Sedangkan tujuan evaluasi adalah untuk membuat perbaikan agar pekerjaan selesai sesuai dengan rencana. Berikut tujuan evaluasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat penguasaan atau pemahaman seseorang terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk mengetahui kesulitan atau rintangan yang dihadapi oleh seseorang dalam kegiatannya, sehingga dengan diadakannya evaluasi dapat membantu memecahkan masalah dan kesulitan yang dihadapi. Yang ketiga, bisa menjadi umpan balik informasi yang baik untuk pelaksanaan sehingga bisa memperbaiki kekurangan yang ada. Kemudian yang keempat adalah digunakan untuk mengetahui efektivitas dan efisien metode atau cara yang telah diterapkan. Jadi evaluasi adalah perbaikan atau pengulangan dalam pembelajaran yang disampaikan oleh seorang guru kepada peserta didik agar pembelajaran yang telah dilakukan dalam kelas tersebut tidak akan hilang. Di sana guru mengevaluasikan pembelajaran yang pernah diajarkan di dalam kelas tersebut, kemudian dia evaluasi kembali agar bagaimana peserta didik itu tidak hanya masuk dalam sekali, akan tetapi pelajaran yang telah dilakukan itu diulangi kembali atau dievaluasi kembali. Dan tujuannya juga untuk membuat perbaikan agar supaya ketika peserta didik itu lupa dalam hal tersebut, lupa dalam penyampaian guru yang telah disampaikan oleh seorang guru, maka peserta didik juga dengan adanya evaluasi memudahkan peserta didik untuk mengingat kembali. Karena evaluasi itu merupakan pengulangan. Kemudian yang kedua adalah fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi itu ada 4. Yang pertama, fungsi selektif. Yang kedua, fungsi penempatan. Yang ketiga adalah fungsi diagnosis. Dan yang terakhir adalah fungsi pengukuran. Kemudian, prosedur evaluasi. Prosedur evaluasi itu dibagi menjadi 5 langkah. Langkah-langkah evaluasi tersebut yaitu yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, verifikasi data. Yang keempat, analisa data. Dan yang terakhir adalah
penafsiran data. Kemudian yang terakhir adalah ruang lingkup evaluasi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum evaluasi, yaitu tujuan evaluasi, aspek apa saja yang akan dievaluasi, alat evaluasi yang akan dipergunakan, yang keempat kriteria dan skala penilaian yang akan digunakan, dan yang terakhir adalah aspek apa saja yang akan dilaksanakan. Nah, mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, sudah tanya dari saya sendiri, dan apabila ada kelebihan, itu semata-mata datang karena dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.